Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rukmana dengan NIM H10512111021. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi web yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan dengan bantuan framework Laravel dan Bootstrap. Nah, langsung saja kita ke penjelasan aplikasi tersebut. Nah, di sini untuk tampilan menu awal terdapat beberapa fitur. Untuk di Netbar terdapat fitur Home, About, Menu, Card, dan Logout. Nah, utama di sini saya akan bahas tentang menu Logout. Nah, setelah kita logout, kita bisa login menggunakan email dan password yang telah kita buat di database. Dimana database-nya di sini saya buat dengan nama depot dan terdiri dari beberapa tabel. Nah, untuk menu login tadi sudah terhubung ke tabel yang user. Nah, di user ini sudah saya isi beberapa user. Yang pertama insert mana dan blok mana. Jadi, jika kita ingin mencoba login, maka kita masukkan password dan email yang telah kita buat di database. Jika misalnya kita login, maka kita akan tertuju ke halaman dashboard. Dan jika kita salah memasukkan password atau email, maka dia akan kembali ke menu login kembali. Atau di situ terdapat fungsi atau function di mana jika kita salah memasukkan password maka akan di-return kembali atau mengembalikan nilai awal. Nah, lalu di menu dashboard ini terdapat menu atau fitur data menu. Nah, fitur ini data menu ini sudah terhubung ke database. Jadi kita bisa menambahkan sebuah data atau tambah data di sini bisa melalui web ini atau bisa melalui PHP MyAdmin. Lalu di sini juga kita bisa melakukan beberapa aksi. Yang pertama kita bisa mengedit, menghapus, dan melihat file tinjau. Lalu untuk kembali ke menu halaman utama, kita bisa logout di sini. Nah, untuk tampilan awalnya di sini untuk background kita menggunakan bantuan dari bahasa pemrograman CSS. Lalu di sini ada tersedia navbar yang saya buat menggunakan Bootstrap. Lalu di sini saya buat menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan CSS. Lalu di sini menggunakan Bootstrap kembali. Nah, jika misalnya kita klik Read More, maka akan tampil penjelasan dari About Story ini. Dan di footer di sini juga menggunakan sebuah fungsi atau function di mana jika kita klik Read More, misalnya berpindah ke halaman About, maka di halaman About itu terhubung atau bisa dikembalikan nilai awalnya ke halaman footer yang ada di home atau di menu. Misalnya kita di sini berada di halaman About. Jika kita klik Read More di bagian menu atau bagian home, misalnya di sini, maka tampilan dari About Us-nya itu sama seperti tampilan di menu About. Untuk tampilan dari menu di sini kita bisa menambahkan atau misalnya kita ingin mengorder, jadi kita cukup mengklik gambar dari produk yang akan kita beli di sini. Nah, kita bisa mengedit produk yang akan kita beli. Di sini kita bisa menghapus atau mengedit berapa banyak total yang akan kita pesan, dan di sini ada total harga. Dan setelah kita masukkan pesanan, kita bisa melakukan checkout. Lalu untuk codingan ada beberapa yang harus dijelaskan. Pertama saya akan membahas login, di mana dalam login ini terdapat index split. Nah, untuk dalam index split ini terdapat function, di mana function ini berfungsi jika kita salah masukkan email atau password seperti yang telah saya jelaskan pada awal tadi, maka kita tidak bisa login atau loginnya error.
Lalu di sini terdapat beberapa menu, misalnya Empot yang digunakan untuk membuat fitur Empot, Card untuk membuat fitur Card Home, membuat fitur Home, dan selanjutnya. Lalu kenapa di setiap file itu harus ada blade? Karena blade ini merupakan bawaan dari Laravel. Lalu di sini kita masuk ke roots, di mana di sini ada web. Nah, halaman web ini atau file web inilah yang akan menghubungkan antara file satunya dengan file lainnya dan berhubungan langsung dengan database. Lalu di sini juga ada fitur dari Laravel, yaitu public, di mana di dalam public ini kita menyimpan aset-aset atau menyimpan fitur atau gambar yang akan kita tampilkan pada web yang telah kita buat. Lalu storage merupakan fitur dari Laravel yang mana ini berfungsi untuk menyimpan file-file yang telah kita buat atau file yang telah kita akses. Di menu views itu terdapat beberapa file, di mana di sini ada header yang merupakan sebuah header dari dashboard. Lalu di sini ada main blade, sidebar, lalu ada edit menu yang digunakan untuk mengedit menu yang terdapat dalam menu dashboard. Lalu di sini juga ada menu tambah yang digunakan untuk menambah menu yang langsung berhubungan langsung dengan database. Mungkin sekian penjelasan mengenai project aplikasi web yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.